Haleluya. Selamat malam. Terima kasih Pendeta Samuel untuk perkenalan yang tidak perlu ini. Saya adalah Pendeta Andrew Park. Sangat senang bertemu dengan kalian lagi. Sangat senang berada di Gereja Sion. Dan pada minggu ini adalah ulang tahun ke-26 kan? Jadi selamat, sangat penuh dengan berkat hal ini kalau gereja telah berada di sini selama 26 tahun menyebarkan firman sejarah penebusan. Jadi saya sangat berterima kasih menyelamatkan kamu dan memberkati nama Tuhan. Amin. Saya berbagi dengan kalian dengan khotbah dengan judul Pakaian Kulit Tanda Perjanjian Kasih Karunia. Minggu lalu kita telah diberkati di Kuala Lumpur. Kita memiliki konferensi Hora di Asia yang pertama kali. Dan saya rasa kalian semua yang telah datang juga diberkati seperti saya. Dan seperti yang kamu tahu, tahun depan akan ada di mana? Di Singapura. Amin. Saya sangat penuh dengan berkat ya. Di Amerika kita memiliki konferensi Hora selama 6 tahun dan ini akan menjadi tahun ke-7. Setiap tahun kita diberkati. Ini kamu tahu, tapi setiap tahun saat kita mempersiapkan konferensi sangat berat, banyak pekerjaan, kalian khawatir tidak punya cukup uang, apakah orang-orang akan datang. Tapi untuk hal-hal itu Allah mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kamu tidak perlu khawatir akan hal itu dan itu akan menjadi berkat sangat besar. Secara fisik mungkin akan sangat berat melakukan pekerjaan itu, melayani. Tapi secara rohani ya, kamu akan merasa diberkati dengan begitu besar dan kelelahan fisik ini tidak akan menjadi masalah lagi. Amin. Jadi hari ini saya berbagi dengan kalian dengan khotbah dengan judul Pakaian Kulit. Seri sejarah penebusan nomor 12A telah keluar dalam bahasa Korea saat ini. Dan judulnya adalah Tanda-tanda Perjanjian Kasih Karunia, Persembahan dan Kitab Hukum Taurat. Jadi judul dari pesan saya hari ini agak mirip dengan judul buku ini, yaitu Pakaian Kulit, Tanda Perjanjian Kasih Karunia. Jadi dalam buku ini, Pendeta Abraham Park menjelaskan tanda perjanjian kasih karunia. Ia juga mengatakan tentang tanda pertama dari perjanjian kasih karunia, yaitu pakaian kulit yang dibuat oleh Allah untuk Adam dan Hawa. Jadi kita akan berbicara tentang pakaian kulit ini. Apakah itu dan kenapa ini sangat penting bagi kita pada hari ini. Dan juga sebelum kita masuk ke sana, kita juga harus tahu apa itu tanda perjanjian kasih karunia. Jadi yang pertama, apa itu tanda perjanjian kasih karunia? Ada dua aspek di sini, di frasa ini. Yang pertama adalah tanda, dan kedua adalah perjanjian kasih karunia. Dan kita akan berbicarakan hal itu. Yang pertama, apakah perjanjian kasih karunia itu? Seluruh Alkitab itulah perjanjian kan. Pada saat dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kata perjanjian itu kan adalah janji atau sumpah. Dalam bahasa Yunani itu adalah diadeke yang artinya perjanjian. Jadi perjanjian lama itu tentang perjanjian yang lama dan perjanjian baru itu perjanjian yang baru. Dan di Alkitab itu ada 3 jenis perjanjian. Apa itu 3 perjanjian itu? Perjanjian penebusan, perjanjian pekerjaan, dan perjanjian kasih karunia. Jadi saya jelaskan dengan singkat 3 hal itu. Apa itu perjanjian penebusan? Perjanjian penebusan, kata ekspresi ini tidak muncul dalam Alkitab, tapi ini adalah sesuatu yang disebut oleh ahli teologi untuk menjelaskan sesuatu yang penting. Apa itu perjanjian penebusan? Itu perjanjian yang dibuat sebelum penciptaan dunia ini. Sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah di dalam Trinity-nya, Allah Bapa, membuat perjanjian ini dengan Allah Anak Yesus Kristus. Dan apa isi dari perjanjian ini? Allah tahu kalau Adam akan jatuh. Allah tahu kalau manusia akan jatuh dan akan mengkhianati perjanjian. Jadi ia memberitahu anak Yesus Kristus, ketika manusia jatuh, saya perlu kamu untuk datang ke dunia ini sebagai manusia dan membayar
menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Dan ini perjanjian antara Allah Bapa dan Allah Anak ini dibuat sebelum dunia ini, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Dan perjanjian disebut sebagai perjanjian penebusan. Dan ini adalah basis dari seluruh perjanjian di dalam Alkitab. Karena Yesus berkata amin dan Yesus setuju dengan hal ini, kita bisa memiliki perjanjian perjanjian penebusan. Yang kedua adalah perjanjian pekerjaan. Itulah perjanjian ketika kamu dibayar atau diberkati atau dikutuk atas segala sesuatu yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukan hal yang baik dan taat, kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dikutuk, kamu akan dihukum, kamu tidak akan selamat. Dan perjanjian pekerjaan itu ada di dalam Taman Eden sebelum Adam jatuh. Adam ada di dalam perjanjian pekerjaan. Allah berkata, jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Kalau kamu taat, kamu akan bisa berada dalam taman. Tapi kalau kamu tidak taat, kamu akan dikeluarkan dari taman ini. Jadi itu tergantung dari apa yang kamu lakukan. Jadi Adam di bawah perjanjian pekerjaan di Taman Eden, tapi ia jatuh, ia tidak taat. Jadi itu sebabnya ia dikeluarkan dari Taman Eden. Dan manusia itu semua adalah pendosa. Kita semua jatuh bersama-sama dengan Adam. Jadi apa yang terjadi sekarang? Kalau Allah membiarkan manusia seperti itu, di kondisi seperti itu, tidak ada yang bisa diselamatkan. Kita semua akan jatuh, masuk ke dalam neraka. Jadi apa yang Allah lakukan? Allah memberikan kita perjanjian kasih karunia. Jadi apa itu perjanjian kasih karunia? Karena manusia yang jatuh, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, kita tidak akan bisa diselamatkan. Kita tahu di Efesus pasal 2 ayat 8, kita diselamatkan dari iman dan itu adalah hadiah, adalah pemberian dari Allah, dari kasih karunia. Dan tidak ada siapapun dari kita bisa mendapatkan keselamatan dari pekerjaan kita sendiri. Jadi itu dimulai sebelum Adam dikeluarkan dari Taman Eden. Allah memberikan perjanjian kasih karunia dengan kita dan ia datang satu arah kepada kita secara unilateral dan ia memberikan kasih karunia kepada kita dan ia percaya. Kalau kamu percaya, kamu bisa diselamatkan. Jadi itu adalah perjanjian kasih karunia. Jadi seluruh perjanjian telah kamu pelajari di dalam seri sejarah penebusan. Itu semua adalah perjanjian kasih karunia. Jadi perjanjian asal atau proto-gospel, perjanjian pelangi, perjanjian diberikan kepada Abraham, perjanjian sulu, dan seluruh perjanjian yang lain, perjanjian di Sinai, perjanjian baru di Yeremia, perjanjian kekal melalui Yeskiel, itu adalah semua bagian dari perjanjian kasih karunia. Jadi kita hidup di dalam periode perjanjian kasih karunia, di bawah perjanjian kasih karunia. Jadi sebagai cara bisa menggarantikan dan memastikan kalau Allah akan menyelamatkan kita melalui kasih karunia, ia memberikan kita tanda dari perjanjian kasih karunia. Jadi yang kedua kita akan lihat apa itu tanda. Di buku ke-12, itu adalah penanda yang terlihat, sesuatu yang bisa kamu lihat. Dan itu dirancang untuk menyampaikan pesan yang jelas. Kalau kamu lihat, kamu bisa tahu apa yang dikatakan. Dan itu menggarantikan janji untuk memberikan kepastian kalau itu pasti akan terjadi. Jadi, misalnya di hari ini, pembaptisan itu bisa menjadi tanda. Pada saat kamu menerima pembaptisan, kamu bisa lihat, orang-orang bisa melihat, itu adalah tanda di luar yang merefleksikan realitas internal yang rohania. Kamu harus memiliki iman di dalam, kamu percaya, makanya kamu dibaptis. Kamu tidak bisa melihat iman, jadi kamu membawanya dengan menunjukkan tanda yang terlihat secara luar. Jadi Allah memberikan banyak tanda untuk perjanjian dalam Alkitab. Dan tanda yang lain akan kita lihat, itu adalah tanda pertama dari perjanjian kasih karunia. Tanda pertama dari perjanjian kasih karunia itu adalah pakaian dari kulit. Itulah judul dari khotbah kita pada hari ini. Dan tanda apakah ini?
Kita tahu tentang pakaian dari kulit ini kan. Jadi ia jatuh dan setelah itu ia membuka mata dan dia tahu kalau dia telanjang kan. Jadi ia tadinya membuat baju dari daun, tapi ketika matahari menjadi panas itu menjadi kering. Nah, itu bukan pakaian yang baik kan. Jadi ia bersembunyi di balik pohon. Jadi, lalu Allah datang kepada dia dan memberikan firman perjanjian Allah atau gospel, dan dikatakan saya akan memberikan benih perempuan dan ia akan menghancurkan kepala ular itu. Dan Adam percaya, dan sebagai tanda itu Allah membuat pakaian dari kulit untuk dia. Dan apa arti dari pakaian dari kulit ini? Yang pertama itu adalah menunjukkan itu adalah tanda dari benih perempuan. Jadi seperti yang saya katakan, tanda itu adalah penandaan dari luar yang yang menunjukkan realitasnya tidak kelihatan itu secara rohani. Itu adalah perjanjian jadi dalamnya itu apa? Itu adalah perjanjian dari benih perempuan. Jadi kamu diperingatkan kalau Allah menjanjikan kalau ia akan memberikan benih perempuan. Itu ada Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi benih perempuan itu adalah Yesus Kristus. Itu adalah nubuat yang pertama dan janji pertama tentang Yesus Kristus dan Mesias. Dan sebagai tanda ia memberikan pakaian dari kulit ini. Jadi pakaian ini menunjukkan pekerjaan yang apa dilakukan oleh benih perempuan ini akan lakukan. Jadi seperti binatang harus mati, dan Allah mengambil kulit dari binatang itu dan membuat pakaian dari kulit itu. Binatang itu harus mati dan mengalirkan darah untuk bisa menutup kemaluan dari Adam dan Hawa kan. Jadi itu yang dilakukan oleh Yesus. Ia harus mati di kayu salib dan mengalirkan darah untuk kita, dan dia memberikan kebenarannya kepada kita untuk menutup kemaluan kita, yaitu dosa kita. Yang kedua, itu adalah tanda pertobatan. Allah memberikan pakaian dari kulit untuk Adam dan Hawa karena Allah mengakui kalau Adam telah bertobat. Itulah tanda yang mengatakan dan mengakui kalau Adam telah telah bertobat, dan Allah telah menerima pertobatan Adam. Dan setelah menerima Injil awal di Kejadian pasal 3 ayat 15, Adam mengubah pikirannya dan dia berhenti menyalahkan istrinya, dan di Kejadian pasal 3 ayat 12 ia menamakan istrinya Hawa. Ia memberikan nama yang baru. Hawa dalam bahasa Ibrani adalah Hava, yang artinya hidup. Ia memberikan nama hidup karena ia akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Ia akan menjadi ibu dari benih perempuan itu. Jadi ia percayakan hal itu. Jadi itu adalah pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan hanya menyesal akan dosa-dosa, bukan bilang saya menyesal atau kamu merasa bersalah karena aku berdosa. Tapi itu harus menjadi respons dari Injil. Firman itu harus diucapkan, kamu mendengarnya, kamu mengubah pikiran kamu. Oh, setelah mendengar firman, kamu menyadari apa yang kamu lakukan itu salah dan itu melawan firman Allah. Dan kamu harus mengubah pikiran kamu. Itu adalah pertobatan. Jadi dalam Ibrani, pertobatan itulah shuv, yang artinya memutar balik atau kembali. Jadi bertobat itu artinya kamu berjalan satu ke arah sini, terus kamu putar balik, kamu berjalan ke arah yang lain. Itu mengubah hidup kamu. Jadi pakaian dari kain menunjukkan kalau Adam telah bertobat dan Allah menerima pertobatan dia. Itu sebabnya berikutnya di dalam Alkitab kamu akan melihat kata kain kabung. Kamu dengar kain kabung sebelumnya? Apa itu kain kabung? Kain kabung itu adalah pakaian yang dipakai oleh bangsa Israel ketika mereka berkabung. Kalau ada yang meninggal dan kamu berkabung, kamu memakai kain kabung ini. Ketika ada musibah negara, kamu harus bertobat, dan mereka memakai pakaian itu dan bertobat. Jadi pakaian dari kulit itu juga belakangan disebut sebagai kain kabung itu. Itu adalah tanda pertobatan kan. Jadi setelah itu setiap orang mulai memakai pakaian kabung itu ketika mereka bertobat. Dan ini menjadi tradisi.
Di Matius pasal 11 ayat 21 berkata, celakalah kamu Khorazim, celakalah kau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi pakaian kabung itulah pakaian yang kamu pakai ketika kamu bertobat, dan itu dimulai dari Adam. Allah memberikan pakaian pakaian kepada Adam dari kulit ketika ia bertobat. Jadi apakah pakaian kulit dari kulit dan kain kabung itu sama? Iya, karena kain kabung itu dibuat dari kulit kambing warna hitam. Rambut kambing warna hitam. Dan bagaimana dengan dan pakaian dari kulit itu bukan dari kulit yang kita pikirkan. Itu bukan jaket kulit seperti yang kita tahu, karena tidak ada teknologi pada saat itu. Jadi kulit itu hanya dikeluarkan dan dipakaikan dan masih ada rambut-rambutnya. Itu adalah pakaian kabung itu. Dan yang ketiga, pakaian dari kulit adalah persembahan korban pertama dalam Alkitab. Itu adalah korban pertama, itu adalah binatang pertama yang mati untuk dosa seseorang. Jadi Allah adalah yang pertama yang memberikan persembahan itu. Karena ia membuat pakaian itu untuk Adam dan Hawa kan. Jadi ia menunjukkan kepada Adam dan Hawa bagaimana memberikan persembahan korban. Untuk sesuatu yang hidup mati untuk orang lain, itu adalah korban persembahan, dan binatang itu mati untuk Adam dan Hawa, dan ini menunjukkan pengorbanan yang diberikan oleh Yesus kepada kita di kayu salib. Segala perjanjian lama, semua korban itu menunjuk pada Yesus, dan itu dimulai di sini. Ini adalah yang pertama. Ini adalah korban persembahan yang pertama, dan itu adalah pakaian dari kulit. Nomor 2, kita sudah belajar tentang tanda perjanjian. Kita juga belajar kalau pakaian dari kulit adalah tanda yang pertama dari perjanjian. Dan yang ketiga, pakaian dari kulit itu adalah pakaian untuk anak sulung. Pakaian dari kulit itulah pakaian anak sulung. Dalam bahasa Ibrani, pakaian dari kulit itu dalam bahasa Ibrani adalah ketonet atau ketonet or. Ketonet or itu adalah kulit, ketonit adalah pakaian. Jadi kalau kita belajar di buku Sejarah Penebusan nomor 6, pakaian dipakai oleh imam, tunik yang dipakai oleh imam itu disebut ketonet. Dan kata ini muncul pertama kali Kejadian pasal 3 ayat 21. Kata ketonet menunjukkan tunik yang panjang atau jubah yang panjang. Mulai dari leher kamu sampai ke pergelangan tangan kamu sampai pergelangan kaki kamu, itu menutupi seluruh tubuh kamu. Hanya kepala, tangan, dan kaki yang kelihatan. Kejadian pasal 3 ayat 21, Allah membuat ketonet dari kulit untuk Adam dan Hawa dan menutupi seluruh tubuhnya. Dan berikutnya kata ketonet digunakan di Kejadian pasal 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dan jubah ini adalah ketonet dalam bahasa Ibrani. Itu adalah kata yang sama. Dan jubah yang maha indah ini untuk Yusuf, ini menandakan apa? Ini adalah pakaian yang diberikan kepada anak sulung yang sejati. Jadi ketonet itulah pakaian untuk anak sulung. Yusuf itu adalah anak sulung rohania yang sebenarnya. Dia walaupun ia adalah anak ke-11, tapi ayahnya Yakub sangat mengasihi dia dan memberikan berkat dan hak sulung kepadanya. Dan kata ketonet berikutnya kelihatan di 1 Tawarik pasal 5 ayat 1-2, dan dikatakan kalau Yusuf adalah anak sulung dan hak kesulungan diberikan kepada anak Yusuf. Ya. Kesulungan diberikan kepada keturunan dari Yusuf di 1 Tawarik pasal 5 ayat 1. Dan di Keluaran pasal 28, ketonet muncul yang berbicara tentang pakaian imam.
Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Jadi, gamis itu adalah ketonet. Dan imam itu adalah pelayan Allah yang bisa menjadi paling dekat dengan Allah untuk melayani Allah, menjadi perantara. Tapi juga imam suku Lewi itu adalah suku anak sulung. Di Bilangan pasal 3 ayat 12-13 berkata, sesungguhnya aku mengambil seorang orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu punyaanku, akulah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, semua anak sulung adalah miliknya. Mereka akan melayaninya. Tapi akan sangat sulit untuk pergi ke seluruh keluarga untuk mengambil anak sulung dari setiap keluarga, dan bukan melakukan itu, ia menggantikan mereka dengan suku Lewi. Nah, yang bilang, saya akan mengambil suku Lewi sebagai tempat anak sulung. Jadi orang anak sulung, suku Lewi itu menjadi suku anak sulung, dan suku Lewi itu orang imam-imam memakai ketonet. Ini adalah tanda kalau mereka adalah anak sulung. Jadi pakaian dari kulit, ketonet, itulah pakaian untuk anak sulung. Kenapa itu sangat penting untuk kita hari ini? Siapa anak sulung di dalam Alkitab? Anak sulung dalam Alkitab bukan seseorang yang lahir lebih dahulu. Kita sudah tahu kan hal itu kan? Kain dan Habel. Kain itu anak sulung, tapi secara rohani ya tidak. Ismail dan Ishak, siapa yang anak sulung? Ismail itu secara rohani anak sulung, tapi Ishak itu adalah anak sulung rohani ya kan? Esau dan Yakub, Esau lahir dulu tapi Yakub adalah anak sulung. Dan Yusuf adalah anak ke-12 tapi ia adalah anak sulung. Jadi dalam Alkitab, anak sulung bukan seseorang yang lahir lebih dulu secara fisik, tapi itulah anak yang akan menjaga kehendak ayahnya dan melayaninya dengan benar. Anak sulung adalah anak yang akan meneruskan pekerjaan dari ayahnya, yang akan meneruskan pekerjaan ayahnya. Jadi misalnya ayahnya adalah raja, maka anak sulungnya akan menjadi raja yang berikutnya. Kalau kamu punya imam, anak sulung akan menjadi imam berikutnya. Jadi secara rohania, kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang menjadi anak sulung rohania, itu adalah mereka yang akan terus melakukan pekerjaan perjanjian Allah sampai ke generasi berikutnya. Jadi perjanjian Allah akan memerlukan beberapa generasi untuk digenapi. Tidak pernah digenapi dalam satu generasi. Jadi iman itu harus diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi siapa anak sulungnya? Anak sulung adalah mereka yang percaya dalam perjanjian, yang akan melakukan hal yang terbaik untuk memenuhi perjanjian itu dalam hidup mereka. Dan akan menurunkan perjanjian itu sampai ke generasi berikutnya. Itu adalah anak sulung. Jadi anak sulung harus memiliki iman perjanjian. Jadi Adam adalah anak sulung di dalam Taman Eden. Tapi ia dibunuh oleh ular dengan dustanya. Jadi setelah kejatuhan Adam, semuanya itu terbalik. Jadi ketika Kain lahir dulu, ia harusnya menjadi anak rohaniah, anak sulung kan, tapi ia tidak. Jadi Habel yang menjadi anak sulung. Jadi di Alkitab itu menunjukkan kalau segala sesuatu terbalik setelah kejatuhan. Jadi setelah kejatuhan, siapa yang menjadi anak sulung? Orang yang mengajarkan kepada kita siapa yang bisa menjadi anak sulung setelah kejatuhan itu adalah seorang yang bernama Yakub. Yakub adalah seseorang yang benar-benar menginginkan berkat anak sulung. Dan saudaranya Esau tidak mau memiliki hak sulungan itu. Jadi Yakub menipu Esau supaya menjual hak sulungannya untuk semangkuk sup miju. Dan ketika ayahnya Ishak menjadi tua, ia tidak bisa melihat dengan benar. Ia ingin memberikan berkat anak sulung kepada anak Esau. Yakub mendengarnya, ia menipu ayahnya juga. Bagaimana ia menipu ayahnya? Dengan memberikan
memakai pakaian milik Esau. Di Kejadian pasal 27 ayat 15-16 dikatakan, kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Jadi di sini kita memiliki dua kata untuk judul kita, yaitu pakaian dan kulit. Kenapa ia memakaikan pakaian ini kepada Yakub? Karena Esau itu berbulu sedangkan anaknya tidak. Jadi ia memberikan pakaian anak sulung itu dan berikan kulit supaya ia rasanya seperti anak sulung. Jadi mereka menipu ayahnya memberikan berkat anak sulung. Jadi itulah bagaimana kita harus menerima, atau bagaimana kita bisa menerima berkat anak sulung. Karena setelah kejatuhan manusia tidak ada manusia yang pantas menerima berkat kesulungan, karena kita semua adalah orang berdosa. Yesus Kristus adalah anak sulung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memakai pakaian Yesus Kristus, pakaian anak sulung, rambut, kulit, supaya kita bisa merasakan, kita bisa kelihatan seperti anak sulung. Dan Yakub itu penipu kan. Di Kejadian pasal 20-36 dikatakan, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Kata Yakub itu artinya penipu. Itu artinya apa? Itu artinya masuk ke dalam posisi atau tempat dari orang lain. Dia anak kedua, masuk ke dalam posisi anak pertama. Ia mencurinya dengan memakai pakaian kulit. Itu yang harus kita lakukan. Pakaian kulit adalah pakaian Yesus Kristus. Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi untuk rangkum, jadi siapakah anak sulung yang sejati setelah kejatuhan Adam? Mereka yang bergantung pada kebenaran yang asing dari Yesus Kristus. Apa maksudnya dari kebenaran yang asing? Saya tidak bilang tentang alien ya sebenarnya ya, atau manusia, makhluk asing. Tapi itulah sesuatu yang lain daripada diri saya sendiri. Jadi saya perlu kebenaran atau pakaian dari anak sulung yang saya tidak punya. Jadi saya harus mengambil itu dari Yesus. Yakub tidak memilikinya, jadi harus mencuri pakaian Esau dan kulitnya. Jadi sama seperti itu, kita perlu kebenaran yang lain untuk menerima berkat anak sulung, dan Yesus memberikan itu kepada kita. Jadi hanya mereka yang tahu dan menyadari kalau saya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi anak sulung. Saya tidak memiliki kemampuan saya sendiri. Saya perlu bantuan orang lain. Saya perlu kulit orang lain, pakaian orang lain, untuk bisa menerima berkat anak sulung. Pada saat kita bisa menyadari hal itu dan mengakui akan hal itu dan mencarinya, mereka lah yang bisa menjadi anak sulung yang sejati. Itu adalah arti dari pakaian kulit ini. Jadi bagaimana kita bisa mengenali dan menerima kebenaran yang asing ini dari orang lain? Pada saat kita bertobat dan mengakui kalau kita adalah orang berdosa dan perlu pengampunan. Pakaian dari kulit itu adalah tanda pertobatan kan? Itulah hati yang harus kita miliki. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya tidak pantas mendapatkan berkat ini. Tapi pada saat kita mengakui ini dan mencari pengampunan dari Tuhan, dari Bapa kita, Ia akan memberikan pakaian dari kulit ini kepada kita dan memberikan berkat anak sulung. Amin. Hati itu ditunjukkan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 17. Mazmur pasal 51 ayat 17. Ini adalah inti dari pakaian dari kulit itu. Mari kita baca bersama-sama. Mulai. Korban sembilan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Apakah ini? Dalam satu kata, ini adalah pertobatan. Ini adalah
pakaian dari kulit ini harus kita pakai. Inilah persembahan yang diterima oleh Allah. Tidak peduli mereka membunuh 1000 binatang dan mencurahkan darah seluruh binatang ini, tidak masalah. Tapi kalau kamu tidak memiliki hati ini, tidak memiliki sikap ini dalam diri kamu, Allah tidak akan menerima ibadah kita. Jadi ini adalah hati yang harus kita miliki pada saat kita datang ke gereja hari ini untuk memuliakan Allah. Yang terakhir, yang keempat, pakaian dari kulit. Itulah tanda transisi ke era yang baru. Pada saat kita melihat dari sudut pandang sejarah penebusan, pakaian dari kulit ini muncul dari berbagai tempat dalam sejarah untuk memberikan tanda transisi ke era yang baru. Pada saat Allah membuatkan pakaian pada Adam dan Hawa dengan pakaian dari kulit, itu era yang baru. Dari perjanjian pekerjaan ke pekerjaan kasih karunia. Adam dikeluarkan dari Taman Eden, itu adalah era yang baru kan. Yang kedua kali, itu dengan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis datang, apa yang ia pakai? Di Matius pasal 3 ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi Yohanes Pembaptis juga menggunakan pakaian dari kulit. Dan Yohanes Pembaptis juga menandakan transisi ke era yang baru. Ia adalah nabi terakhir dari perjanjian lama. Dan di Matius pasal 11 ayat 13 dikatakan, sebab semua nabi dari kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi ia mengakhiri perjanjian lama dan ia masuk ke dalam perjanjian baru, itu waktu kasih karunia, dan ia memperkenalkan Yesus Kristus. Dan akhirnya di Wahyu pasal 11 ayat 3, dan aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kalian ingat kan kalau saya bilang kain kabung itu adalah pakaian dari kulit. Jadi pada akhir zaman, dua saksi, grup orang yang akan bersaksi tentang Yesus Kristus akan memakai pakaian dari kulit yang rohani ya. Jadi kita bisa berpikir seperti ini. Perjanjian pekerjaan berakhir ketika Adam dikeluarkan dari Taman Eden dan perjanjian kasih karunia dimulai, dan itu ketika Adam membuatkan Adam dan Hawa dengan pakaian dari kulit. Ketika Yohanes Pembaptis datang, perjanjian lama berakhir dan perjanjian baru itu mulai. Ia juga memakai pakaian dari kulit. Dan kedua saksi ini aktif di 3,5 tahun yang pertama dari 7 tahun penderitaan besar. Dan ketika ia mati di Wahyu pasal 11 ayat 7, dan dikatakan, dan apabila mereka telah selesai kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi ketika ia mati, ini adalah akhir dari 3,5 tahun pertama dan mulai 3,5 tahun terakhir. Dan mereka juga memakai pakaian dari kulit, yaitu pakaian kabung. Dan itu adalah transisi ke era yang baru. 3,5 tahun yang akhir itulah waktu ketika tidak ada lagi firman Allah, kamu tidak bisa beribadah, ya kan? Jadi dua saksi adalah orang-orang yang akan memproklamasikan firman untuk terakhir kalinya di bumi ini. Dan ketika ia memproklamasikan firman Allah, itu adalah waktu terakhir ketika kamu memiliki kesempatan untuk menerima firman, bertobat, dan percaya pada Yesus. Dan ketika mereka mati, itu semua sudah berakhir. Jadi ya, mereka adalah transisi ke penderitaan besar dan penghakiman. Jadi kenapa ini sangat penting untuk kita pada hari ini? Saya percaya kita, gereja dari firman sejarah penebusan, saya percaya kalau kita adalah seperti dua saksi ini. Kita mendekati waktu itu di akhir zaman ini. Kedua saksi ini adalah grup orang-orang yang diberikan pakaian secara rohani untuk pakaian dari kulit seperti Adam. Ini adalah tanda dari pertobatannya, tanda pengakuan kalau mereka memerlukan pengampunan dari Allah. Mereka dipakaikan oleh Yesus Kristus. Mereka hidup seperti nabi di zaman dahulu kala, seperti Yohanes Pembaptis yang terpisah dari dunia ini, dan mereka memproklamasikan, menyebarkan firman dari gulungan yang terbuka. Di Wahyu pasal 10, Rasul Yohanes diberikan
gulungan yang terbuka dan untuk dimakan, dan ia menyuruhnya untuk menyebarkannya lagi kan, dan ada 2 saksi. Jadi Yohanes adalah bagian dari 2 saksi itu. Jadi ini adalah memproklamasikan firman yang terbuka itu. Jadi bukan lagi tertutup, dan ketika mereka menyelesaikan kesaksian mereka itu menandakan akhir dari waktu kasih karunia, dan itu memulai itu adalah tanda penderitaan yang besar. Jemaat di gereja Sion, saya percaya pekerjaan yang kalian lakukan di sini dengan Hora 120 dan segala hal yang lain, kamu melakukan pekerjaan dari 2 saksi. Kamu memproklamasikan pesan akhir dari Allah di akhir zaman ini. Jadi kita harus memproklamasikan firman ini sampai akhir dunia ini. Inilah kesempatan terakhir yang kamu miliki. Kita mendekati akhir zaman. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memakai pakaian dari kulit ini. Itulah tanda pertobatan, itulah tanda kalau kita percaya dari perjanjian, dari benih perempuan. Dan saat saya bilang tanda, itulah tanda yang kelihatan, yang merefleksikan realitas yang ada di dalam. Jadi pakaian dari kulit ini menutupi seluruh tubuh. Jadi sama seperti di dalam realitas yang di dalam ini harus seperti apa? Di dalam kita harus ditutupi dengan dalam firman Allah. Sama seperti pakaian dari kulit menutupi tubuh kita, di dalam hati kita firman Allah menutupi seluruh dari kita. Segala sesuatu yang dalam diri kita. Seperti bahtera dari Nuh, ya menaruh lapisan di dalam supaya itu menjadi waterproof kan. Jadi kalau ada bagian yang tidak ditutup, maka air bisa masuk dan bahtera itu bisa jatuh. Jadi hati kita juga harus sepenuhnya ditutupi oleh firman sejarah penebusan. Amin. Jadi saya berdoa gereja Sion bisa menjadi 2 saksi di akhir zaman yang akan bisa memberikan pesan terakhir ini, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kesengsaraan besar dan kembali ya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang bawa kita di sini di hari Rabu ini untuk menerima firman-Mu. Bapa, kami telah mempelajari pakaian dari kulit hari ini, dan kami berdoa Engkau akan menutupi setiap dari kita dengan pakaian dari kulit rohani, sehingga kami bisa ditutupi dengan kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bantu kami untuk bisa hidup seperti nabi-nabi di masa lalu yang penuh dengan iman, memakai pakaian dari kulit, menunjukkan tanda pertobatan, menunjukkan hati yang menyembah-Mu, dan kita bisa hidup dalam kehidupan yang terpisah di dunia ini, sehingga kami bisa berjalan dengan-Mu Tuhan. Bapa, tolong berkati gereja Sion dan seluruh pekerjaan yang mereka lakukan melalui Hora 120 dan juga seminar. Dan setiap kali mereka memproklamasikan firman sejarah penebusan, semoga firman ini bisa mengubah hati setiap orang yang menerima firman ini. Semoga mereka juga bisa memakai pakaian dari kulit ini, dan semoga mereka bisa menjadi bagian dari 2 saksi yang akan memproklamasikan firman ini sampai ke akhir. Dan Bapa, kami juga berterima kasih dan bersyukur atas kesuksesan dari Hora yang terjadi, dan konferensi Hora yang terjadi, dan kami berdoa untuk konferensi tahun depan, dan melalui konferensi ini kami bisa mengangkat pemimpin yang baru yang akan membawa firman secara penebusan ke seluruh dunia ini. Dan Bapa, Allah Bapa, kami bersyukur untuk ulang tahun ke-26 Gereja Sion selama 26 tahun. Kau telah menyiapkan gereja ini dan meninggikannya menjadi tempat untuk memproklamasikan firman ini. Kami berdoa Engkau menggunakan gereja ini bahkan lebih lagi, dan bahkan lebih besar lagi pada akhir zaman ini, sehingga banyak jiwa yang akan bisa diselamatkan melalui gereja ini. Bapa, Allah Bapa, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kepadamu sebagai ekspresi dari syukur kami untuk seluruh kasih karunia dan pengampunan yang Kau berikan pada kami dalam hidup kami. Semoga persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan-Mu dan untuk memproklamasikan firman sejarah penebusan. Dan tolong berkati setiap tangan yang mempersiapkan persembahan ini dalam iman. Semoga mereka bisa memberikan dengan hati penuh rasa syukur. Dan saya berdoa Engkau akan bersama dengan mereka dan berkati mereka, sehingga pintu surga bisa terbuka dalam hidup mereka, keluarga, dan bisnis, dan mereka
selalu bisa memiliki sesuatu yang mereka syukur dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berikan semua kemuliaan pada nama-Mu dan kami doain semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.